Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Fauzan Sidik dengan NPM 2301061011 akan menjelaskan materi tentang uji analisis statistik non-parametrik, yaitu korelasi kendal tau. Jadi apa sih korelasi kendal tau itu? Mengutip dari Sugiono 2011, korelasi kendal tau adalah jenis statistik non-parametrik atau jenis analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, di mana bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Nah, tujuannya digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal ataupun ranking. Nah, dari formula dari korelasi kendal tau adalah, jadi formula yang digunakan adalah tau sama dengan 2 dikali NC min ND per N kali N min 1, dimana tau adalah korelasi kendal tau, NC adalah konkordan, ND adalah diskordan, dan N adalah banyaknya sampel. Kita masuk ke contoh kasus. Misalnya, dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui antara IQ dengan hasil belajar siswa SMP kelas 8. Nah, berdasarkan sampel yang berjumlah 25 orang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini diketahui ya IQ dan hasil belajarnya. Di sini kita bisa menghitung kendal taunya menggunakan Excel sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel berisi IQ variabel X dengan hasil belajar variabel Y. Dan di sini juga ada R1X atau ranking dari variabel X, R2 ranking dari variabel Y. Nah, kita urutkan dari variabel X-nya atau IQ-nya dari yang terbesar ke kecil. Kita pilih urutan dan filter, urutan custom. Urutkan berdasarkan yang IQ, urutkan terbesar ke terkecil. Nah, ini kan sudah urutkan dari yang terbesar ke kecil. Nah, jadi kita bisa tuliskan langsung di R1 nya 1 sampai 25. Nah, jadi ranking dari variabel X nya sudah ada. Kita lanjut ke ranking variabel Y atau hasil belajar. Nah, untuk menuliskan rankingnya kita bisa gunakan, kita taruh ke tempat lain dulu, kita kasih, kemudian kita urutkan dahulu. Ini kan belum urutkan dari yang terbesar ke terkecil, kita urutkan terbesar ke terkecil. Nah, kemudian kita kasih rankingnya di sebelahnya. Nah, kemudian kita ambil nilai dari sini. Misalkan ini kan 76, rankingnya 2. Nah, kita bisa pindahkan ke sini. Ini 76, harusnya di sini 2. Nah, kita bisa gunakan rumus namanya VLOOKUP. Nah, kita ingin mencari ranking dari nilai yang mana. Akan hasil belajar, berarti kita klik hasil belajar di sini. Kemudian titik koma atau koma sesuai laptop. Kemudian kita table array. Table array itu sumber data yang kita gunakan, yaitu ini kita blok sumber datanya. Kemudian kita lock agar tidak berpindah. Kita gunakan fn f4 atau f4 titik koma. Nah, kita kan ambil rankingnya kan ada di kolom 2 nih. 1, 2, seterusnya kan ada di kolom 2. Kita tuliskan angka 2, kemudian 0, kita tutup. Nah, kita tinggal tarik garis, tarik aja ke bawah. Nah, kita dapatkan ranking dari variabel Y. Nah, kemudian kita ke NC. NC itu adalah konkordan, adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Nah, dari kita gunakan yang
R2 ini atau ranking yang Y. Jadi nilai dari satu ini yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Jadi kita gunakan sama dengan kan ngitung jumlah, jadi kita gunakan count serta dengan kriteria tertentu. Jadi count if kita range-nya, nah range-nya tadi kan tidak boleh sebaris, jadi kita blok dari sini sampai sini. Nah kemudian yang bagian H31 kita kunci. Nah kita tambahkan suatu kriterianya adalah meningkat, jadi meningkatkan lebih dari kan, berarti kita gunakan simbol dari lebih dari. Nah ini lebih dari apa? Lebih dari baris yang telah tadi. Nah lebih dari H7. Nah H7 kan ini. Nah jadi misalnya ini adalah nilainya adalah nilai yang lebih dari ini bawahnya. Ini begitu juga dengan ke bawahnya, kita langsung tarik aja ke bawah. Kemudian kita masuk ke ND discordant. Ini sama ya, tapi kriterianya beda, yaitu menurun dan boleh sebaris. Jadi kita salin sebelumnya. Nah kita salin yang salah dengan count if jika range-nya ini. Nah karena sebaris kan kita masukkan aja juga satunya karena boleh sebaris. Count if kemudian H31 nya kita kunci dengan kriteria. Karena menurun kita gunakan simbol kurang dari H7. Nah H7 kan ini kan, nanti menyesuaikan seterusnya, kita tarik ke bawah. Nah sudah dapat. Nah kita totalin semua. So ini NC nya kita dapetin, kemudian ini kita tarik sebelah saja. Nah kemudian kita cari taunya, nilai tau kita masukin dulu. NC nya adalah 20 ini, kemudian kita dapat ND adalah ini. Bentar, ND sama dengan 12 serta N adalah jumlah sampel, yaitu 25. Benar nggak 25? Ini 1. Nah benar 25. Nah kita masukin ke rumusnya. Tau pertama 2 dikali NC min ND, 2 dikali NC dikurang ND, kemudian bawahnya sama dengan N dikali N kurang 1. Nah jadi nilai taunya adalah tau sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah kita dapat nilai taunya adalah 0,92. Kita lanjut ke nilai Z. Karena sudah dapat tau, kita tinggal yang di dalam akar kita kerjakan dulu. Sama dengan 2 dikali 2 dikali N tambah 5 sama dengan 9 dikali 25 dikali 25 dikurang 1 sama dengan sekian
dibagi RT atau akar dari ini dibagi dengan ini. Nah, kita dapatkan nilai Z nya sama dengan nilai tau dibagi akar dari ini. Nah, kita dapatkan Z nya adalah 6,44 sekian. Nah, kita kembali ke materinya tadi. Nah, kriteria hitungnya adalah Z hitung harus lebih dari Z table, maka H0 ditolak, dan jika Z hitung kurang dari sama dengan Z table, maka H0 diterima. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan yang signifikan, H1 ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar. Nah, tadi kan kita dapatkan tahunnya 0,92, Z-nya 6,64597 dan seterusnya. Nah, karena Z tabelnya 1,96, kita bisa tarik kesimpulan dimana Z, karena Z hitung yaitu 6,63, 6,6 lebih dari Z table yaitu 1,96, maka H0 ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa. Nah, dari hasil ini kita ke hipotesis dari kendal taunya. Hipotesis, kriteria hipotesis: Z hitung lebih dari Z table, maka H0 ditolak. Z hitung kurang dari sama dengan Z table, maka H0 diterima. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar. H1 ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar. Nah, dari penyelesaian tadi kita dapatkan yaitu nilai tahunnya 0,92, Z hitungnya 6,64, Z table 1,96. Nah, dari hasil ini kita tarik kesimpulan dimana karena Z hitung yaitu 6,644 lebih dari Z table 1,96, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan. Ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa. Kita lanjut ke perhitungan dengan SPSS. Nah, perhitungan menggunakan SPSS bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Kita copy datanya, kita copy data ini, copy ke SPSS. Kita ubah variabelnya, variabel X, Y, desimalnya 0, kita kasih label IQ, bawahnya hasil belajar, ini Y. Nah, kita bisa untuk mengecek kendal taunya, kita gunakan analyze, kemudian correlate, bivariate. Kita masukin variabel X dan Y ke sini, kemudian kita checklist bagian kendal tau dan total untuk melihat dua variabel, hubungan dua variabelnya menggunakan toTest, kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapatkan dengan hasil berikut, output berikut. Kita masuk ke hipotesis dari output berikut. Nah, kriteria hipotesis signifikan berada di nilai, jika signifikan lebih dari sama dengan alfa yaitu 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada hubungan antara IQ dengan hasil belajar. H1 ada hubungan antara jenis IQ dengan hasil belajar. Nah, dari output yang telah diperoleh, signifikan berada di 0,000
Nah, pada tabel correlation di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan to tails dari kendal tau sebesar 0,000, dimana itu kurang dari 0,0, maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar. Dan correlation coefficient hitung yaitu atau perhitungan manual yaitu 0,92. Ini sama ya, 0,92. Hasil SPSS nya 0,92 dengan hasil hitung manualnya sama 0,92. Nah, mungkin cukup sekian materi kendal tau yaitu analisis statistik dan parametrik pada video kali ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.